Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat muda mahasiswa D3 Akuntansi dimanapun Anda berada? Bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini di sesi ketiga, seperti yang saya janjikan, kita ketemu lagi untuk membahas materi, untuk melanjutkan materi hukum pajak. Ya, di sesi ketiga ini kita akan fokus pada fokus belajar pada bagaimana self assessment system diterapkan. Ya, self assessment system adalah kewajiban secara mandiri yang dilakukan oleh wajib pajak dari mulai mendaftar, menghitung, menyetor, dan melapor. Ya, jadi fokus kita nanti pada dua titik pertama, yaitu mendaftar dan menghitung. Untuk menyetor dan melapor akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya. Untuk mendaftar ada dua yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah seorang wajib pajak dinyatakan sebagai wajib pajak ketika bisa membuktikan bahwa atau dibuktikan dengan nomor pokok wajib pajak, yaitu NPWP. Ya, sudah banyak mengenal, saya yakin mahasiswa semuanya ya. Kemudian apa itu PKP? Yang kedua, PKP itu adalah pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi seorang wajib pajak yang memiliki usaha, ketika dia akan melaksanakan kewajiban PPN atau pajak pertambahan nilainya, maka dia harus ya untuk melakukan kewajiban perpajakannya, dia harus dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak melalui atau dengan nomor pokok pengusaha kena pajak atau NPPKP. Baik, kita lanjut pada pengantar yang pertama. Apa itu sih wajib pajak? Ya, wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang meliputi dia juga sebagai pembayar pajak, juga sebagai pemotong pajak, dan juga sebagai pemungut pajak. Ya. Kemudian mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian agar kewajiban pajak bisa dilakukan, untuk pajak penghasilan harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi seorang wajib pajak ketika akan melakukan kewajiban PPh atau pajak penghasilan, maka dia harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Ya. Apakah orang yang belum memiliki NPWP belum memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau membayar pajak? Ya, belum. Namun NPWP ini juga tidak harus dengan mendaftar secara mandiri, tetapi juga bisa ditetapkan atau disurati oleh Dirjen Pajak ketika sirkulasi omsetnya sudah memenuhi ambang batas tertentu, maka wajib pajak ini akan disurati dan diwajibkan untuk mengurus NPWP. Kemudian yang kedua PPN ya. PPN ketika melakukan PPN maka wajib pajak mestinya harus dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Kalau tidak, dia akan menjadi pengusaha yang hanya sekedar dipotong saja, dan dipotong tidak memiliki hak untuk memotong dan menyetorkan ya. Kemudian NPWP itu tadi adalah nomor yang diberikan atau nomor pokok wajib pajak. Ini sebagai syarat administrasi dalam dokumen apapun atau dalam dokumen apapun, baik formulir, faktur dan sebagainya, harus menyertakan NPWP. Kemudian fungsinya apa sih NPWP? Nah, ini gambar kartunya. Bagi yang sudah memiliki, ini akan kartunya seperti ini ya, kurang lebih. Dan mungkin sekarang lebih banyak lagi, lebih bagus lagi ya. Ini kan agak lama ini, versi lama seperti punya saya ini. Ya, jadi ini NPWP menunjukkan nomor identitas wajib pajak sebagai sarana administrasi, sebagai identitas juga menjaga ketertiban, juga menjadi persyaratan dalam pelayanan umum. Apapun sekarang ketika terkait dengan paspor, kredit bank dan lelang, itu sudah harus mencantumkan NPWP. Kredit itu di atas KUR itu sudah wajib mencantumkan nomor NPWP atau menjadi syarat untuk bisa dicairkannya kredit tersebut.
Kemudian bentuk NPWP ini bisa seperti ini ya. Ini ada masing-masing nomor itu memiliki makna ya. Jadi 9 digit pertama itu nomor wajib pajak, kemudian 3 digit berikutnya adalah identitas KPP-nya, dan 3 digit berikutnya adalah cabang dan pusat ya. Kalau memiliki cabang, kalau ya di sini ada kode 001 misalkan atau 002. Nah, contoh di sini ini NPWP orang pribadi, ini bernama Kojib ya, Kojib. Dia bukan pengusaha atau pengusaha tanpa ada struktural pusat dan cabang ya. Ini nomor pribadi ya, NPWP pribadi, orang pribadi. Baik, kewajiban ya. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri di kantor pajak terdekat atau di wilayahnya, di wilayah kerjanya, atau di tempat usahanya. Jadi ada dua pilihan, di tempat usahanya atau di alamatnya ya. Jadi misalkan tadi Kojib punya usaha di Sleman, kemudian tempat tinggalnya di Kulon Progo, maka bisa mendaftar di Kulon Progo sesuai alamat tinggalnya atau mendaftar di Sleman selaku usahanya. Kemudian kewajiban PKP. Kewajiban PKP ini melekat bagi pengusaha yang telah memiliki ambang batas atau penghasilannya sudah menyentuh penghasilan di atas 4,8 miliar setahun. Jadi omsetnya sudah menyentuh angka 4,8 atau lebih dari angka 4,8 miliar. Jadi peredaran bruto bahasa di pajaknya ya. Maka orang yang memiliki omset atau pengusaha yang telah memiliki omset 4,8 miliar, maka dia berkewajiban untuk mengurus. Ketika tidak mengurus, tidak mendaftarkan diri sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, sama halnya dengan ketika seseorang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif perpajakan, tetapi dia tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, maka dia akan dikenakan denda. Nanti cara perhitungan denda kita di akhir ya. Kemudian wajib NPWP siapa saja sih? Yang pertama tadi disebutkan kewajiban subjektif dan objektif. Siapa sih? Nah, yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP. Apa itu PTKP? Nanti akan kita bahas. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak atau ambang batas minimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi dirinya ya, diri dan keluarganya. Kalau dia adalah kepala rumah tangga atau selaku penanggung jawab. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya. Orang pribadi memiliki usaha dan atau pekerjaan bebas itu profesi misalkan, dia sudah wajib ya, wajib. Kemudian wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar, pemotong dan pemungut pajak. Siapa itu nanti kita akan bahas di pajak badan atau PPh badan. Nah, jadi dia sudah memiliki 3 kewajiban ini atau 3 hak ini, yaitu selaku pembayar, pemotong dan pemungut. Dia sudah harus wajib NPWP. Kemudian wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan pemungut pajak. Dia juga wajib. Yang ketiga adalah bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Ini juga wajib. Ini contohnya mungkin bendaharaan pemerintah. Dia wajib karena dia wajib memotong dan memungut pajak dari setiap rekanan yang menggunakan dana pemerintah. Selanjutnya kewajiban NPWP orang pribadi. Nah, orang pribadi terbagi menjadi 2, yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Artinya orang pribadi yang murni dia hanya mendapatkan penghasilan bukan dari usaha dan pekerjaan bebas, namun hanya dari dari mungkin penghasilan dari pekerjaannya.
satu pemberi kerja misalkan. Oke, kita bahas orang pribadi yang menjalankan usaha. Dia orang pribadi, tapi dia memiliki usaha dan atau memiliki pekerjaan bebas atau profesi. Jadi tidak di sini tidak lagi dilihat untung atau ruginya, tetapi dia sudah harus wajib. Kemudian orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, lihat dulu penghasilannya apakah melebihi PTKP atau tidak. Kalau sudah melebihi PTKP maka dia wajib NPWP. Kalau belum maka tidak wajib. Kemudian jangka waktu pendaftaran, ya. Kapan itu? Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka paling lama akhir bulan berikutnya setelah penghasilan WP tersebut pada 1 bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP. Jadi ketika dihitung 1 bulan berapa dikalikan 12 ternyata kemudian PTKP-nya berapa, maka dia sudah wajib. Misalkan PTKP saya dengan K3, saya statusnya kawin, punya 3 anak, sekarang PTKP saya 72 juta. Nah, penghasilan saya ternyata itu lebih dari 1/12 1 bulan ini, katakanlah penghasilan saya 5 juta. Penghasilan saya 7 juta misalkan. 7 juta saya kalikan 12 itu sekitar 90-an juta, 84 juta, mohon maaf, ya 84 juta. PTKP saya berapa tadi? 72 juta. Maka saya sudah wajib NPWP, ya, sudah wajib NPWP. Karena apa? Karena penghasilan saya dalam 1 bulan ketika disetahunkan sudah melebihi PTKP saya, gitu. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Di sini setiap paling lambat 1 bulan ya setelah saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata dilakukan. Nyata-nyata dilakukan kuncinya ya. Ketika saya misalkan tadi ya, misalkan penghasilan saya tidak hanya sekitar 4 juta dari pekerjaan saya. Itu kalau disetahunkan itu sekitar berapa? 48 juta ya. Berarti PTKP saya sementara 72 juta. Maka penghasilan saya di bawah ya, di bawah. Tetapi karena saya memiliki usaha ya, usaha toko kelontong katakanlah. Nah, toko kelontong itu ketika sudah berjalan tahun ini minimal awal bulan depan ya, paling lambat 1 bulan setelah usaha berjalan, berarti awal bulan depan saya harus mendaftar NPWP. Sebagai apa? Sebagai wajib pajak dengan usaha atau yang memiliki usaha bebas. Itu dengan dengan usaha dengan usaha ya. Wajib pajak memiliki usaha. Ya, sama dengan profesi misalkan, saya menjadi konsultan misalkan. Ketika saya punya bendera kemudian atau register atau punya bendera mendirikan kantor konsultan, begitu sekarang ini mulai jalan 1 bulan berikutnya harus saya sudah harus wajib pajak, harus NPWP gitu. Baik. Kemudian wajib pajak badan yang memiliki atau hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan atau pemungut pajak. Kemudian bendahara tadi yang disebutkan kapan? Ya paling lambat 1 bulan. Kemudian bendahara paling lambat sebelum melakukan pemotongan. Jadi katakan ini tidak melihat 1 bulannya lagi, tetapi ketika bulan itu dia akan memotong pajak dan melakukan pemungutan, maka dia sebelum memotong dia harus sudah punya NPWP dulu. Jadi kalau dia belum memiliki NPWP maka belum bisa melakukan pemotongan dan pemungutan. Mohon maaf ini PTKP-nya lama ya, PTKP lama, silahkan nanti diupdate sendiri ya, diupdate sendiri di peraturan yang baru. Di sini wajib pajaknya 36 juta ya, status sendiri. Nah, sekarang mulai tahun 2016, nah bisa dicek di peraturan perundangan yang baru. Mulai tahun 2016, sekarang wajib pajak pribadi misalkan saya wajib pajak penghasilan saya 54 juta, PTKP-nya saya 54 juta. Ketika saya menikah, maka ada tambahan PTKP, pengurang penghasilan tidak kena pajak sebesar 4.500.000.
Kemudian ketika istri saya bekerja dan penghasilannya digabung dengan saya, maka ada tambahan PTKP 54 juta lagi. Tetapi ketika istri saya memiliki NPWP sendiri dan penghasilannya tidak digabung dengan saya, itu dalam laporan pajak nanti juga tidak akan digabung, maka ini tidak berlaku. Kemudian tanggungan, ya, tanggungan ini ada penjelasannya nanti, ya, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas. Tanggungan itu adalah orang atau saudara atau sedara, ya, saudara-saudara dengan satu keturunan garis lurus, ya. Bisa anak, katakan ini maksimal 3 orang, bisa jadi adalah orang tua kita, ya, itu garis lurus ke atas, atau juga anak, ya, anak jelas. Jadi tidak hanya anak, tetapi garis lurus itu 1 derajat, ya. Jadi bisa orang tua ke atas itu, ke bawah anak. Kalau cucu beda lagi sudah, ya. Jadi kecuali dia memang ya beda lagi 1 derajat, ya, intinya, ya. Nah, jadi 4,5 juta per orang. Makanya tadi saya katakan penghasilan saya menjadi ayah dari 3 orang anak dan 1 istri, maka PTKP saya, ya, PTKP saya 74 juta, 54 juta saya sendiri, ditambah status kawin 4,5 dan ditambah 4.500.000 kali 3 karena anak saya 3. Dan bagaimana ketika anaknya lebih dari 3, maka maksimal tetap 3 yang diakui, yang keempat tidak ada PTKP-nya, ya. Kemudian PTKP dihitung berdasarkan awal tahun, back dulu, ya. Ya, dihitung berdasarkan keadaan di awal tahun. Ketika anak saya nanti lahir, ya, bagaimana komitmen ini, bagaimana perhitungan ini? Nanti kita akan coba hitung, ya, bagaimana menghitungnya. Awal tahun kuncinya. Kalau awal tahun belum ada tambahan anak, maka belum dihitung tambahan. Kalau awal tahun belum menikah, maka sampai akhir tahun pun walaupun menikah di tengah, maka perhitungan PTKP-nya di akhir tahun tersebut, maka statusnya belum menikah. Sama juga penggabungan istri. Kemudian PTKP karyawati, ya, PTKP karyawati bagaimana? Ya, istri tadi, ya, istri dengan status bekerja, ya. Misalkan dia kawin tapi hanya untuk dirinya sendiri, ya, istri saya juga bekerja, dia memiliki NPWP tapi untuk dirinya sendiri. Dia melakukan kewajiban perpajakannya dengan memasukkan PTKP-nya sendiri. Kemudian kawin suami tidak berpenghasilan, ini bisa dialihkan. Jadi PTKP yang tadi melekat pada suami, tetapi karena suami tidak memiliki penghasilan, maka PTKP yang tadi status menikah, tanggungan, dan dirinya sendiri itu bisa dialihkan ke istri. Kemudian tidak kawin, maka tidak kawin itu haknya hanya PTKP-nya hanya dirinya sendiri dan maksimal dengan 3 tanggungan. Oke, ini ada catatan, ya, bahwa status kawin suami tidak berpenghasilan betul-betul dibuktikan dengan dokumen tertulis bahwa suaminya betul-betul menganggur. Kemudian contoh perhitungannya. Nah, ini contoh perhitungannya tadi saya sebutkan, ya. Oke, ini tadi misalkan Budi adalah seorang karyawan yang memiliki seorang istri dengan 3 anak dan 3 anak. Kemudian anak ketiga lahir di bulan April tanggal 15 tahun 2016. Berapa PTKP Budi pada tahun 2016? Ya. Berarti PTKP-nya adalah PTKP Budi sendiri sebesar 54 juta, kemudian ditambah status menikah, ya, bukan istri, tapi status menikah, kawin 4,5 juta, kemudian ditambah dengan 2 tanggungan anak, ya, 2 tanggungan anak, yaitu 4,5 juta kali 2. Kenapa 2, Bapak? Karena padahal anaknya 3. Tadi klausul bahwa perhitungan PTKP terhitung mulai awal tahun. Dilihat terhitung dengan kondisi awal tahun. Anak ketiga Budi ini lahir di tanggal 15 April, artinya di pertengahan tahun, di tahun berjalan, maka sampai dengan akhir tahun 2016 status Budi atau status PTKP Budi adalah kawin dengan 2 anak atau K garis miring 2, ya.
Itu kenapa anak ketiga tidak masuk, karena klausul tadi ya. Kemudian contoh perhitungan PTKP lagi misalkan seperti ini. Budi adalah seorang karyawan yang memiliki istri dan 3 orang anak. Istri Budi memiliki kegiatan toko usaha roti. Anak ketiga lahir pada tanggal 15 April. Berapa PTKP untuk Budi pada tahun 2016? Ini sama ya, anak ketiganya lahir 15 April. Nah, status Budi jadi berapa? Nah, status Budi dia berarti 54 juta ya, 54 juta ditambah dengan 2 anak dan 1 status kawin. Tadi sudah dihitung 67,5 juta ya. Budi sendiri status kawin 4,5 dan 2 anak tanggungan 9 juta. Kemudian karena istri memiliki usaha dan kekayaannya atau kewajiban perpajakannya menyatu dengan Budi, NPWP-nya juga menyatu, maka PTKP istri masuk, dihitung bersama menjadi satu dengan PTKP Budi. Jadi total PTKP keluarga Budi, ya ini jadi keluarga Budi karena istri dan Budi menjadi 121 juta. Tetapi penghasilan Budi dan penghasilan dari toko roti itu juga harus dimasukkan ke dalam pendapatan menjadi satu ya. Berarti ini statusnya adalah KI2 ya. Kemudian contoh pendaftaran NPWP. Kapan? Nah, Jono seorang bujangan dengan tidak kawin tanpa tanggungan ya, TK strip maka mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 2016 sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta nasional dengan penghasilan neto sebesar 10 juta. Bagaimana kapan dia mulai mendaftar? Januari tanggal 1 ya, ingat tanggal 1 Januari awal tahun ya mulai bekerja. Total penghasilannya adalah penghasilan per bulan 10 juta. Maka sampai dengan 60 juta, sampai dengan Juni berarti dia sudah 60 juta. PTKP Jono berapa? PTKP Jono karena statusnya tidak kawin dan tanpa tanggungan, TK garis miring strip, berarti PTKP-nya berapa? 54 juta. Maka penghasilan sampai ke bulan berapa sudah melebihi dari 54 juta, maka akhir bulan berikutnya dia wajib NPWP. Ya. Jadi seperti itu. Jadi karena sampai dengan Juni berarti 10 kali 6 sudah 60 juta. Sudah melebihi 54 juta. Maka akhir bulan berikutnya alias akhir bulan Juli sudah wajib mendaftarkan NPWP. Kalau tidak maka dia akan kena denda. Kemudian PTA berdiri pada tanggal 5 Januari 2016. Peredaran usaha PTA selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Januari 1,5 miliar 1,5 M, Februari 2,5, kemudian Maret 2M, April 2,5 M. Totalnya berapa? Nah, totalnya adalah 5 juta tambah 2 7 juta 8 juta setengah. Nah, 8 juta setengah. 8 miliar. Ini sampai dengan bulan April. Nah, untuk untuk perusahaan kewajiban NPWP badan, maka peredaran brutonya harus menyentuh berapa? 4,8 miliar ya, 4,8 miliar. Sampai bulan berapa sudah menyentuh angka 4,8 miliar? Maka bulan Februari baru 4 ya, baru 4 miliar. Maka bulan Maret sudah 6 miliar. Ya, maka sampai dengan bulan Maret sudah menyentuh itu, maka mulai akhir bulan berikutnya, tepatnya akhir April, maka harus mendaftarkan diri sebagai PKP dengan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Karena apa? Di bulan Maret sudah menyentuh omset sebesar 4,8 miliar. Baik, kita lanjut. Bagaimana dengan wanita kawin yang memiliki NPWP ya, wanita kawin yang memiliki penghasilan. Penghasilannya ya, penghasilan istri digabung dengan suami. Ini option pertama. Kemudian option kedua, hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Nah, wanita kawin dengan penghasilan digabung istri, maka NPWP istri itu melekat menjadi satu dengan NPWP suami.
termasuk penghasilan dan kewajiban perpajakan, ya. Kemudian ketika suatu saat memiliki NPWP sendiri atau sudah memiliki NPWP sebelum kawin, misalkan sebelum kawin atau sebelum menikah, maka NPWP itu diajukan penghapusan. Jadi NPWP-nya jadi satu. Namun saran saya biasanya, kalau menurut saya sudah biarkan saja berdiri sendiri saja, ya. Tetapi itu option, ya, boleh. Kemudian ketika hidup berpisah, nah di sini ada dua opsi. Ketika ya hidup berpisah dengan perjanjian pemisahan harta, maka istri dan suami masing-masing memiliki NPWP, ya. Kemudian hak kewajiban perpajakannya juga berpisah. Tetapi option kedua tidak ada perjanjian pemisahan harta, tetapi dia ingin melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami. Boleh nggak? Boleh, ya boleh. Seperti istri saya melakukannya itu, melakukan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri karena dia menginginkannya, ya. Daripada ribet ikut suami, penghasilannya nanti jadi satu, menghitungnya agak lebih ribet lagi, maka terpisah saja, ya, terpisah saja. Dengan apa? Walaupun tidak punya perjanjian pemisahan harta, tapi dengan keputusan atau dengan bukti tertulis yang menyatakan dia menghendaki, ya, melakukan kewajiban dan hak perpajakannya terpisah. Itu boleh NPWP-nya masing-masing. Contoh pendaftarannya seperti ini. Ini skemanya, ya. Jadi bergabung menggunakan NPWP Anton, jadi satu, terpisah memiliki NPWP sendiri. Kemudian ini gambarannya, ya. Ketika menikah belum memiliki NPWP, nah boleh bergabung dengan Tono, kemudian atau terpisah dengan NPWP sendiri. Nah, kelompok wajib pajak orang pribadi dikelompokkan menjadi induk, hidup berpisah, pisah harta, atau dengan melaksanakan kewajibannya secara mandiri atau kewajibannya terpisah dari suami. Jadi menginduk boleh, kemudian hidup berpisah itu tadi dengan putusan hakim atau perjanjian. Kemudian pisah harta, yang menghendaki perjanjian pisah harta tadi dengan pisah harta, atau menghendaki melaksanakannya secara terpisah. Itu tadi, ya, sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana NPWP anak yang belum dewasa? Anak yang belum dewasa, tetapi di sini ada batasan umurnya yaitu 18 tahun dan belum menikah. Kemudian kewajiban perpajakan digabung dengan orang tuanya. Boleh enggak? Boleh. Catatannya belum berumur 18 tahun dan belum menikah. Boleh, jadi ikut. Jadi banyak zaman sekarang banyak sekali anak-anak kecil di bawah umur, artis, bintang iklan, sinetron, penyanyi cilik dan sebagainya. Dan juga banyak juga penghasilan anak-anak sekarang yang memiliki penghasilan secara online, mungkin mandiri, jualan bunga kecil-kecil atau jualan handicraft, ya, kerajinan, banyak, ya. Dia memiliki penghasilan, tetapi dia tidak ketika sudah penghasilan sudah menyentuh, maka berkewajiban melaksanakan NPWP, melaksanakan kewajiban perpajakan, tetapi mengikut ke orang tuanya atau NPWP orang tuanya. Tempat pendaftaran ada pilihan tempat tinggal domisili atau tempat tinggal usaha. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Untuk badan, tempat kedudukan pendirian atau dan tempat usaha atau cabang. Tempat usaha cabang. Jadi kantor pusat biasanya di tempat kedudukan pendiriannya. Di mana didirikan? Itu kantor pusat. Nah, kantor cabang nanti mengikuti kantor cabangnya di mana. Tadi misalkan saya memiliki usaha pusatnya di Kulon Progo, ya NPWP pusat itu di Kulon Progo dengan status Kulon Progo. Kemudian usaha saya memiliki cabang di Sleman, maka daftar di kantor pajak Sleman. Kemudian di sini tempat pendaftaran NPWP, PKP, tempat kegiatan usaha, dan dapat juga ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Ada dua, ya. Kemudian contoh pendaftaran NPWP. Ini ketika perusahaan memiliki cabang, ya. Nah, NPWP pusat seperti itu, kemudian NPWP Sleman.
542, yaitu KPP Sleman 001. Kemudian Klaten kodenya 525. 9 digit awal itu sama ya. 9 digit awal sama kan? 06123456.7 ya. Kemudian 3 digit berikutnya adalah kode kantor pajak atau kantor cabang atau pusat ya. Kantor pusatnya 541 ya. Kemudian cabang di Sleman itu 542. Kemudian di Solo 525. Klaten mohon maaf. Ya satu. Kalau di Klaten itu ada 2 maka 002. 525-nya sama. Sleman juga sama. Kalau misalkan 542 ada 2 kantor cabang ya 001 dan 002. Itu setara urut. Jadi bisa tertelusur ya. Bisa tertelusur di mana ini adalah kantor cabang dari pusat yang mana. Dari kantor pusat yang mana. Ya. Kemudian contoh pendaftaran NPWP lagi. Freddy bertempat tinggal dan memiliki usaha di Jalan Sultan Agung Yogyakarta. Selain itu, Astuti juga memiliki usaha di Malioboro. Atas usaha tersebut harus didaftarkan di mana ya. Freddy dan Astuti ya. Tinggalnya di Sultan Agung Yogyakarta. Baik. Nah, NPWP pusatnya berarti ada di Sultan Agung ya, Sultan Agung. Jadi dengan kode 541 itu kode Yogyakarta ya. Nah, kemudian ketika istri tidak menghendaki pisrah harta atau usaha istri ya, usaha istri penghasilan istri dijadikan satu dengan satu NPWP suami, maka penghasilan usaha istri harus memiliki NPWP sendiri dengan kode rekening kode NPWP yang berbeda yaitu cabang ya 001 3 digit belakangnya. Ketika istri menghendaki pisah harta atau melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, maka boleh dia mendaftar NPWP dengan nomor NPWP sendiri sesuai dengan pemberian KPP biasanya ini. Tapi kalau menyatu usaha seperti seperti usaha dan cabang dan pusat. Kenapa 541-nya sama? Karena sama-sama di Yogyakarta ya. Yang beda adalah 3 digit terakhir yang menunjukkan pusat dan cabang. Jadi perlakuannya hampir sama dengan pusat dan cabang. Baik, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Dia memiliki usaha, orang pribadi dengan usaha ya. Penghasilan maka sebagai pedagang usahanya, baik grosir maupun eceran dan atau penyerahan jasa yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Jadi ada kewajiban untuk menyetorkan ya angsuran pajak setiap bulannya yaitu PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu sebesar 0,75% dari peredaran bruto setiap bulan untuk masing-masing tempat usaha. Nah, nanti diakumulasi dalam 1 tahun, direkap, kemudian dihitung beberapa kurangnya baru disetorkan di akhir tahun itu ya. Kalau lebih maka tinggal mengajukan restitusi atau pengembalian. Kemudian bagi wajib pajak orang pribadi dengan pengusaha tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai PPh pasal 23 tahun 2018 dikenakan PPh final bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. PPh pasal 23 apa itu? Ini adalah kebijakan pemerintah untuk pengusaha kecil atau UMKM yang masuk kategori UMKM. Maka penghasilannya tidak dihitung lagi, dikurangi PTKP dan sebagainya tidak. Hanya di situ pokoknya berapa omsetnya ya, setiap bulan dikalikan 5%. Jadi bulan ini katakanlah 1 miliar kali 0,5%. Sama dengan itulah pajaknya. Ini menggunakan norma ya, ini disebut norma perhitungan namanya, tarif ya, menggunakan tarif. Sama ini diperlakukan juga untuk profesi ya, dikenakan tarif ya, sebesar tertentu sesuai dengan kebijakan.
sesuai dengan peraturan. Untuk UMKM tadinya ini 1% ini omsetnya, dari omset 1% itulah pajaknya. Nah, sekarang diturunkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Ini katakanlah untuk ini pemerintah memberi kebijakan menurunkan untuk memudahkan UMKM bergerak dan semakin maju ke depannya. Kemudian penghitungan pajak contohnya sekarang. Freddy bertempat tinggal dan memiliki usaha di Sultan Agung Yogyakarta. Selain itu, Freddy juga memiliki usaha di Senturan, Sleman, dan Klaten. Sleman ini adalah kabupaten dari Senturan ya, bukan tempat sendiri. Kemudian atas usahanya, Freddy harus mendaftarkan NPWP, peredaran bruto usaha, seluruh usaha Freddy dari 3 ya, 3 berarti pusat, di Senturan cabang dan di Klaten itu total sudah 4, lebih dari total ini masih di bawah 4,8 miliar. Bagaimana perhitungan pajak Freddy? Ini NPWP-nya ya. Kemudian cara ngitungnya bagaimana? Nah, ini maaf. Nah, jadi karena ini bukan kategori pengusaha kecil ya, karena sudah memiliki cabang, maka ini kali omset ya, kali omset saja ya. Nah, ini juga masih di tahun 2015 ya, 2015 ingat ya. Kalau ini sudah di atas 2018, maka 1%-nya ini berubah menjadi 0,5% ya. Kemudian misalkan di sini adalah UMKM sama. Nah, ini kan ya. Karena ini tahun 2018, aturannya keluar tahun 2018 ya. Aturannya keluar tahun 2018, makanya Freddy tadi masih 1% dari omset. Sebenarnya kalau masih di bawah 4,8 miliar itu kategori atau yang bisa disamakan dengan UKM, walaupun itu usahanya bukan usaha skop UMKM ya. Tapi dalam pajak kategori UMKM atau bukan itu ditentukan dari batas penghasilan atau omset ya, bukan penghasilan, omset atau peredaran bruto dalam 1 tahun itu sudah 4,8 miliar atau belum. Kalau sudah berarti itu sudah pengusaha besar. Kalau di bawah masih pengusaha kecil atau kategori UMKM. Freddy bertempat tinggal dan memiliki usaha di Jalan Senturan. Selain itu memiliki usaha di Jalan Senturan, Sleman, dan tempat usaha Freddy harus mendapatkan peredaran bruto selama seluruh usaha di atas 4,8 miliar. Ingat, tahun 2015. Ya, tahun 2015. Maka bagaimana penghitungannya kok ketemunya 0,75%? Nah, 0,75% ada perhitungannya sebenarnya ya. Tetapi karena kita menggunakan norma, maka normanya adalah 0,75% kali omset. Itulah pajaknya. Kemudian sanksi. Nah, sekarang sanksi administrasi ketika tidak mendaftarkan diri mendapatkan atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau sebagai pengusaha kena pajak. Apa sanksinya? Yang pertama sanksi administrasi ya. Maka Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan atau mengukuhkan PKP secara jabatan. Artinya ketika berdasarkan transaksi, omset, peredaran bruto, kemudian kewajiban pajak subjektif dan objektif itu telah memenuhi syarat ya, berdasarkan penelitian Dirjen Pajak, maka orang tersebut atau pengusaha tersebut harus NPWP dan harus PKP atau NPPKP. Maka setelah itu dihitung penghasilannya dan dikenakan denda sebesar sanksi sebesar 2% dan per bulan paling lama 24 bulan. Jadi dihitung. Misalkan sekarang 2021 Dirjen Pajak menganalisis ternyata si A atau saya sudah dari 2021 ya. Dari 2015 wajib NPWP dan PKP ya.
maka dihitung dari 2015 sampai dengan 2021 itu ada 6 bulan 6 tahun, mohon maaf. 6 tahun kali 12 berarti 6 tahun kali 12 itu berarti sudah 120 12 kali 60 dan 72 bulan ya, 72 bulan. Ya, maka saya ditetapkan sebagai NPWP dan PKP dan dikenakan administrasi bunga sebesar 2% per bulan. Berarti dari awal 2 bulan kali 72 bulan asumsinya. Tetapi karena ada batasan maksimal di aturan 24 bulan, maka saya harus hanya membayar 2% kali 24 bulan. Itu sanksinya ya. 2% dari mana? Ya, 2% dari penghasilan, dari omset. Nah, seharusnya dibayar pajak, tapi karena nggak bayar pajak maka dikenakan bunga dari omset 2%. Nah, ini contoh perhitungannya. Jadi kewajiban adalah menghitung, menyetor, dan melapor. Baik, tadi kita sudah sampai pada kewajiban kewajiban mendaftar. Sekarang menghitung. Baik. Menghitung ada dua cara, yaitu dengan norma dan pembukuan. Nah, contoh PT Bumi terdaftar NPWP pada 19 Maret 2014 ya. Kewajibannya menyetor, melakukan pembukuan, menyetor dan melaporkan SPT masa tahunan. Kemudian penghapusan NPWP ya, penghapusan NPWP bisa dilakukan jika satu diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika orang tua atau saya katakanlah satu saat sudah tidak memiliki tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif, maka saya atau anak saya, ahli waris saya bisa mengajukan pengukuhan ahli waris kalau saya sudah meninggal. Ya, kemudian wajib pajak badan yang dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha, maka secara otomatis berhenti, tetapi juga harus diajukan penghapusan. Kemudian wajib pajak bentuk usaha tetap atau BUT menghentikan kekuasaannya di Indonesia. Jadi PT X dia tadinya membuka kantor perusahaan produksinya ya, usaha produksinya di Sleman, katakanlah di Jogja. Kemudian suatu saat dianggap sudah tidak diperlukan lagi, maka menghentikan usahanya, maka sudah tidak lagi berkewajiban memiliki NPWP, maka NPWP tersebut diajukan penghapusan atau didaftarkan untuk dihapuskan. Kemudian dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan. Jadi begitu direkap semuanya daripada memberatkan, kemudian NPWP dihapus dari list. Ya. Kemudian termasuk ini juga berlaku bagi wanita yang sebelumnya memiliki NPWP, tapi begitu menikah dan memutuskan untuk menggabungkan penghasilannya, maka wanita tersebut bisa mengajukan penghapusan NPWP. Baik, pembukuan atau pelaporan. Nah, pembukuan atau pencatatan. Ini masuk ke perhitungan. Perhitungan wajib pajak yang melakukan pembukuan adalah yang pertama adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak badan. Apa isi pembukuan? Pembukuan adalah proses pencatatan secara akuntansi ya, pencatatan transaksi, penghasilan, kewajiban, pendapatan, yaitu aset ya, aset dan kewajiban, kemudian penghasilan dan biaya setiap rutin setiap bulannya, yang kemudian diwujudkan dalam sebuah laporan keuangan. Ya, ada laporan neraca, laporan rugi laba untuk periode pajak, periode tahun pajak tersebut. Nah, ini konsep pembukuan, tetapi
Di sini pembukuan yang bagus itu biasanya pembukuan yang sesuai standar akuntansi, ya. Yang dikatakan pembukuan itu lebih kepada yang standar akuntansi. Bagaimana bisa membuat neraca dan laporan rugi laba ketika tidak paham dengan akuntansi? Maka kalian sangat penting untuk menguasai kompetensi ini, karena ini adalah bagian ranah pekerjaan kalian. Biasanya pajak ini diserahkan juga kepada anak-anak akuntansi atau karyawan yang berbackground akuntansi. Karena apa? Karena terkait dengan satu jalur linear dengan proses penyusunan laporan keuangan. Karena proses pembukuan ini atau perhitungan pajak menggunakan pembukuan ini harus terkait dengan laporan keuangan. Ini contohnya, kalian saya yakin sudah sangat hafal ya standar-standarnya. Kemudian yang kedua adalah pencatatan. Boleh tidak melakukan pencatatan? Boleh. Ini diperuntukkan bagi siapa? Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset lebih kecil dari 4,8 miliar. Jadi batasannya adalah 4,8 miliar itu sebagai pengusaha kecil atau pengusaha besar, atau pengusaha besar. Ketika lebih dari 4,8 miliar itu wajib pembukuan. Kalau di bawah 4,8 miliar boleh memilih, boleh memilih apakah dia akan melakukan pencatatan ataukah dia melakukan pembukuan. Boleh, tetapi tetap dihitung dari omset, ya. Maka siapa yang boleh melakukan pencatatan? Pertama adalah wajib pajak dengan penghasilan kurang dari 4,8 miliar atau omset dikurang dari 4,8 miliar setahunnya. Kemudian wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini ngopo gitu loh. Kayak saya misalkan punya pekerjaan, saya mendapatkan penghasilan dari pekerjaan saja tanpa memiliki usaha dan pekerjaan bebas, maka saya tidak dikenakan, tidak diwajibkan untuk pembukuan. Saya hanya mencatat saja, nanti kemudian dikalikan. Kemudian misalkan saya dapat penghasilan tertentu yang sifatnya juga itu bukan rutin, penghasilan tertentu itu nanti langsung dihitung dengan tarifnya. Misalkan saya ngajar ngisi pelatihan, misalkan ngisi pelatihan, saya bukan konsultan, saya tidak memiliki usaha jasa konsultan, tapi karena saya dosen, saya diminta untuk ngisi materi di salah satu pelatihan. Atas penghasilan itu saya dipotong pajak final. Jadi itu juga bagian dari pencatatan. Omset saya dikalikan tarif tertentu, ya, tarif dari penghasilan seorang narasumber, tarifnya 0,6 atau 0,7 itu, maka dipotong pajak sebesar itu. Nah, pencatatan ini secara kontekstual di dalam peraturan perundang-undangan itu pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Nah, saya di akhir tahun juga saya hitung peredaran brutonya, kemudian berapa pajak yang sudah dipotong oleh orang lain itu sebagai pengurang. Ya, kemudian termasuk PPh pasal 21 yang sudah dipotong oleh institusi saya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berapa itu sebagai pengurang. Saya akan diberi form A2 ya. Form A2 1721 A2 itu untuk bukti pemotongan pajak. Kemudian tinggal kekurangannya berapa. Itu saya masukkan ke dalam SPT PPh pasal 21, SPT PPh orang pribadi 1770 SS mungkin saya. Jadi sederhana. Penghasilan saya masih kecil. Baik. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak memilih menyelenggarakan pembukuan. Boleh tidak? Boleh. Orang pribadi itu tidak wajib ketika tidak memenuhi klausul di atas. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menghitung penghasilan neto usaha dan pekerjaan bebasnya dengan menggunakan norma penghitungan. Nah, oke, jadi di sini intinya adalah konteksnya adalah untuk orang pribadi ini hanya oleh satu pemberi kerja, kemudian dia memang melakukan dengan penghitungannya dengan norma perhitungan.
Kemudian pemberitahuan NPWP disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui oleh kecuali berdasarkan pemeriksaan ternyata wajib pajak orang pribadi tersebut tidak memenuhi persyaratan. Nah, tetapi dari konteksnya adalah tetap kita ketika satu pemberi kerja dan kita menghitung berdasarkan norma perhitungan ya, kemudian dengan struktur dan formnya, maka kita tidak wajib pembukuan ya orang pribadi masalahnya ya. Oke, pencatatan ini contoh peredaran bruto Januari sampai dengan Desember jumlahnya 1,8 sekian miliar. Nah, ini syarat pembukuannya, ini syaratnya bisa kalian juga baca lebih detail, lebih komplit di peraturan perundang-undangannya yang sudah saya lampirkan di di e-learning. Kemudian syarat pembukuan, prinsip taat asas. Ya, taat asas ini misalkan seperti ini contohnya ya. Contohnya ini pembukuan ya. Misalkan pengakuan metode penggunaan metode persediaan. Penggunaan metode persediaan boleh menggunakan memilih dari sekian metode penghitungan persediaan, penilaian persediaan. Dari sekian pilihan metode yang ada, tetapi harus dilakukan selama 4 tahun berturut-turut. Jadi selama 4 tahun itu tidak boleh gonta-ganti ya. Minimal satu metode dilakukan selama 4 tahun. Metode penyusutan juga sama. Metode stelsel pengakuan penghasilan sama. Jadi ketika menggunakan accrual basis penghasilannya, maka selama 4 tahun juga accrual basis. Boleh enggak cash basis? Boleh, sekarang masih boleh cash basis. Ya, jadi ini prinsip ya, prinsip pengakuan penghasilan ya. Kemudian syarat pembukuan. Syarat pembukuan di sini ada accrual dan cash basis atau accrual basis di bahasa akuntansinya. Ya, ini kalau kita menggunakan accrual basis ya minimal 4 tahun. Minimal, tidak boleh gonta-ganti. Menggunakan cash basis juga boleh. Ya, kemudian syarat pencatatan. Ini tadi sudah disampaikan ya, harus ada itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Jadi tidak nutup-nutupi omsetnya sebenarnya besar tapi kok kecil. Harusnya sudah omsetnya sudah masuk kategori pengusaha besar dan wajib pembukuan, tetapi kok masih dihitung kecil. Nah, di dalam pajak sekarang pajak dengan adanya sistem informasi yang kuat ya, yang kuat dan terus diupdate terus, hampir setiap hari banyak temuan ya, hampir setiap hari banyak temuan, dan saya sarankan jangan sekali-kali untuk untuk memanipulasi data, terutama yang terkait ketika kita memiliki usaha ya, ketika kita memiliki usaha berhubungan dengan orang lain, baik dalam konteks memotong, baik memungut ya, atau dalam konteks dipungut atau dipotong. Kita berhubungan dengan orang lain. Maka karena rekam jejaknya itu tidak hanya di data kita, tapi ada di database mitra atau rekanan kita. Ya, kita mengatakan tidak pernah memotong dari perusahaan A, tetapi ternyata perusahaan A tadi cuma melaporkan bahwa telah dipotong oleh kita, maka tidak bisa. Sistem akan mendeteksi bahwa kita curang. Ya, karena kalau dengan bahasa hukumnya mungkin cross check silang ya, atau penelitian silang. Itu. Nah, dokumen itu bisa jadi pembukuan, pencatatan atau sistem informasi juga bisa ya. Minimal dokumen itu 10 tahun disimpan, atau aplikasi online juga bisa ya. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan yang middle up, bahkan yang kecil-kecil sudah menggunakan aplikasi, walaupun aplikasi sederhana ya, baik untuk menghitung akuntansinya, keuangannya, terutama yang accountingnya. Ada yang bermacam-macam aplikasi, baik terpisah atau include menjadi satu yang terintegrasi dalam satu aplikasi, atau yang terpisah mungkin kasir sendiri, pengelolaan aset sendiri, kemudian buku kas sendiri dan sebagainya, tidak terintegrasi. Kemudian pajaknya sendiri. Ada yang sudah include dari awal jurnal, semua transaksi aset sampai payroll sampai dengan inventory,
kemudian sampai dengan pajaknya, sampai dengan laporan keuangan komplit include jadi satu. Jadi semua lini itu masuk dalam satu bank atau bank data ya, database. Kemudian dari situlah baru pajaknya dihitung. Baik. Nah, sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan. Ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif itu hanya dikenakan sanksi ya, bisa bunga, bisa denda. Kurang lebih sekitar 2%, nanti ada contohnya ya. Pidana itu kalau memang ada pemalsuan, ada ditemukan, dibuktikan manipulasi data. Yang tadi misalkan penghasilannya besar kemudian dilaporkan kecil, ini ada penggelapan istilahnya. Kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan, karena apa? Karena tidak ada pembukuannya, sehingga tidak bisa tidak bisa di cross check. Tetapi dari berdasarkan cross check dari pihak eksternal ini terlihat, tapi tidak dicatat dalam pembukuan, maka kena pidana. Kemudian tidak menyimpan dokumen dalam setahun, ini kategorinya. Bahkan menyimpan dokumen selama 10 tahun pun ini dikenakan. Baik, sebelum saya tutup, saya mau sedikit ke e-learning ya. Ke e-learning coba ya. Di My Class itu ada ya, ada e-learning. Nah, semua saya perlu mau menyampaikan saja sedikit ya terkait dengan e-learning. Oke. Sebelumnya karena ini masih link, kita akhiri pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan melalui forum chat, bisa didiskusikan dalam nanti di perkuliahan yang akan kita lakukan ya, tatap maya atau tatap muka. Video ini sebatas pengantar, membuka wacana kita untuk pengantar untuk mempelajari materi yang lebih dalam dan lebih lanjut, dan kita mengkajinya dan mendiskusikannya dalam tatap maya besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi keempat minggu depan dengan saya Parwoto di Parwoto Jogja Channel.